Nah, saya ada satu cerita seperti ini, saudara. Satu ketika ada pelukis, di mana pelukis ini diberi kesempatan selama 5 sampai 4 hari, dia harus membuat sebuah lukisan pemandangan. Dan selama 5-4 hari itu mereka membuat lukisan, saudara. Lalu karena mereka adalah mahasiswa-mahasiswa, mereka punya lukisan itu ditayangkan atau dipamerkan di sebuah mall besar. Pada saat itu mereka diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pengunjung untuk memberi koreksi dan saran atas lukisannya itu. Jadi dia tulis di bawah, silakan koreksi lukisan kami dan berikan kami saran. Saudara tahu apa yang terjadi? Sebelum menjelang sore, tulisannya itu cukup banyak sekali. Banyak sekali tulisan-tulisan. Dan kata-katanya ada yang memang penyemangat, tetapi sangat sedikit kata-kata itu. Tapi yang ada adalah protes dan koreksi yang mungkin menyinggung perasaan dia. Malam dia datang ke rumah dosennya. Dia bilang, "Pak, ternyata saya bukan pelukis baik. Menurut saya sudah melukis sangat baik, Pak. Buat saya itu sangat baik. Tapi kenapa kok saya merasa bahwa lukisan saya ini kurang sekali?" "Memang apa yang kamu tulis?" "Saya tulis begini, Pak. Tolong beri saran dan koreksi. Kasih tanda buat lukisan saya yang kurang." "Oh begitu. Coba sekarang kamu ganti kata-katanya. Tolong perbaiki kalau ada yang kurang. Tolong perbaiki kalau ada yang kurang." Saudara-saudara, kata-kata itu betul-betul menarik sekali. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu Minggu sudah ditayang begitu banyak tulisan. Pada waktu hari Senin, sampai ditunggu-tunggu, tidak ada coretan, goresan, tinta sedikit pun untuk mengomentari ataupun yang memperbaiki lukisan itu. Halo, seringkali kita merasakan seperti itu, saudara. Ya, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan memang kelihatannya mereka, saya terkesan sekali dengan gembala saudara, dia mengatakan banyak orang yang setia tetapi setia yang pasif. Ke gereja sih ke gereja, tapi perubahannya tidak pernah ada. Dan pengampunannya pun mungkin ya seperti yang saya sudah pernah katakan, kita punya segelas kopi, ya kita punya segelas aqua, lalu kita kasih 5 sendok kopi, rasanya itu pasti pahitnya luar biasa. Kenapa? Air yang ada itu sangat sedikit. Sama seperti pribadi kita. Kalau kita punya kasihnya sedikit, Pak, Bu, maka untuk mengampuni itu susahnya bukan main. Kenapa? Karena terlalu menampung kepahitan-kepahitan itu dalam kehidupan kita. Tapi coba 5 sendok kopi kita buang ke kolam renang, saudara. Ya, 5 sendok kopi kita buang ke bak mandi dah. Saudara pasti nggak rasa pahit itu, betul nggak? Kenapa? Karena air yang menggambarkan kasih itu banyak dan cukup besar dan tidak tangguhan untuk bisa menerima hal seperti itu, saudara. Itu luar biasa. Nah, khotbah saya pada hari ini bicara tentang dipulihkan, saudara. Katakan sama-sama, dipulihkan. Saudara-saudara, kalau kita lihat kata dipulihkan yang dalam bahasa Ibrani-nya yang ditulis arukah, berbicara mengenai kesembuhan, saudara. Jadi kalau saudara memang ingin dipulihkan, artinya saudara benar-benar ingin disembuhkan, ingin benar-benar kembali seperti semula. Dan kadang yang terjadi ketika kita tidak pernah mau pulih, kenapa? Karena kita selalu menyimpan, saudara, kepahitan itu ataupun menyimpan kekecewaan kita berlama-lama, dan timbulnya artinya kita akan timbul yang namanya dendam. Dan ini yang merepotkan buat kita semua. Yang saudara lihat, kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama. Sudah ketemu? Katakan amin. Amin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Artinya saudara menerima sesuatu yang berbeda.
Tidak seperti yang dulu-dulu. Saudara harus mengalami yang namanya Kristus saat ini. Kenapa? Karena ada Kristus dalam hidup saudara. Seringkali saudara ingin hidup baru, tetapi masa-masa lalu, hobi-hobi lama saudara, karakter-karakter lama saudara seringkali muncul. Nah, ini yang seringkali kita nggak jadi sehat dalam bergereja. Kita nggak sehat dalam bergaul atau dalam sebuah komunitas. Karena yang kita simpan adalah kehidupan kita yang lama. Ya, saudara pernah menerima bahwa orang tua kita kalau beli baju baru seringkali dia tanya, kok baju nggak dipakai sih? Ya, seringkali kita bilang, sayang, ya. Seringkali kita melihat seperti itu, saudara. Contohnya gini, dulu saya tuh berharap gini, papi saya kalau dapat parcel, ya, papi saya dapat parcel, saya tuh senang banget, saudara. Kenapa? Wah, ini enak, ya. Seringkali saya bilang, wah, ini bakal jatah saya. Saudara tahu Pak? Ini jangan dibuka rahasianya ya. Setelah itu parcel udah banyak, saudara, ya. Ternyata parcelnya itu pindah ke orang lain, saudara. Padahal diberi untuk orang tua saya mah sudah nunggu-nunggu itu parcel dibuka. Ya, saudara, kadang-kadang kalau ada parcel seringkali ditunda-tunda kan. Dikasihnya Desember, bukannya Februari. Salah, mestinya langsung dibuka, saudara. Dulu zaman saya kayak gitu, saya kurang ajar banget ya. Jadi papi saya dapat parcel, saya pikir ini parcel udah buat kita, keluarga kita kan, keluarganya banyak 7 loh, saudara. Tapi ternyata ini jadi dibalikin lagi kepada orang-orang lain yang memang papi saya mau kasih. Jadi ibaratnya papi saya nggak usah menikmati, ya udah dikasih ke orang lain lagi, saudara. Jadi kita kadang-kadang lihat, ya pi dapat 10, cuma tinggal 1. Kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Tuhan sebenarnya berikan kepada kita untuk menikmati. Di sini mah nggak ada, amin. Katakan di sini nggak ada. Katakan di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Bedanya. Jadi itu ya. Saudara-saudara, seringkali kita dapat berkat, dapat sesuatu yang baik sebenarnya dari Tuhan, tidak kita maksimalkan. Sama, saudara sudah menjadi orang yang memiliki ciptaan yang baru, yang sudah Tuhan berikan ciptaan yang luar biasa, yang dimana saudara telah diproses Tuhan dan kematian Tuhan itu sebagai buktinya, tapi itu disia-siakan. Ini seringkali, saudara. Jadi, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, menanti buat saudara. Klik. Nah, saudara-saudara, ada 2 pribadi yang saya mau ceritakan hari ini. Yang pertama adalah Yefta. Saudara tahu dalam Hakim-Hakim 11 sudah akan menemukan cerita kisah Yefta, tapi saya tidak baca kisah Yefta sampai panjang, tapi saya akan baca secara singkat. Saya akan ambil inti dan secara singkat tentang Yefta. Bagaimana Yefta menjadi pribadi yang sungguh buat saya adalah sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Tetapi awal kehidupan Yefta, sebelum mengalami pemulihan daripada Tuhan, Yefta ini anak seorang sundal. Sundal itu dalam bahasa aslinya kita tahu adalah pelacur, saudara. Nah, bagaimana jati diri seorang anak pelacur itu pasti mengganggu dia dan terintimidasi bahwa dia adalah anak seorang pelacur, dan ini merusak, saudara. Pada saat dia tahu dia adalah keturunan wanita sundal, itu berdampak kepada Yefta sehingga dia menjadi seorang perampok, saudara. Jadi kisah Yefta menjadi seorang perampok itu dikarenakan masa lalunya. Saudara perhatikan, ketika orang tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak bertemu dengan Tuhan, itu pengalaman seperti itu terjadi. Yefta merasa dia anak yang disisihkan, dia merasa anak yang terbuang, dia merasa jadi pribadi yang mungkin terintimidasi oleh karena keluarganya, yang mengakibatkan Yefta menjadi seorang perampok. Klik berikutnya. Nah, beda dengan satu orang ini lagi. Yang ini berasal dari keluarga Kristen awalnya, tetapi menjadi orang yang sangat sadis. Kalau saya bilang ini dia psikopat, ya. Bagaimana dia bisa membunuh 6 juta orang Yahudi tanpa dengan rasa iba atau takut. Rasanya ini seperti, ya saya bilang psikopat. Ya, dia suka dengan membunuh, saudara. Dia dikecilkan dengan 3 orang Yahudi. Saya mau tanya dulu, saudara mau tahu aja atau mau tahu banget nih? 3 Yahudi ini. Hah? Banget. Oh banget. Kalau banget saya ceritain. Kalau aja ya cukup, saya klik lagi, saudara. Satu orang Yahudi yang mengecewakan Adolf Hitler, yang pertama adalah papanya sendiri, saudara. Papanya itu sungguh menjadi papa yang tidak menunjukkan keteladanan yang baik. Papanya itu sadis, saudara. Kalau saudara dulu punya papa yang sadis, main pukul, main hajar, ya itu berdampak kepada kita sehingga kita sakit hati. Kalau kita nggak mengampuni, nggak boleh, saudara. Tapi ini berbeda dengan Yefta, berbeda dengan Adolf Hitler.
Sakit hatinya itu dibawa terus dalam diri dia. Dia punya kebencian dengan papanya, dia punya kebencian karena papanya juga tidak sayang dengan maminya, sehingga itu berdampak buat Adolf Hitler. Kenapa asal muasal 6 juta orang dibantai sampai meninggal atau sampai mati, tewas dengan sia-sia? Nah, ini dampak awalnya, ada awalnya saudara. Yang kedua, 2 orang Yahudi berikutnya yang membuat kecewa Adolf Hitler, yaitu istrinya. Adolf Hitler ini diselingkuh oleh istrinya sendiri. Istrinya pacaran dengan orang lain, dengan pria lain, dengan pilihan pria lain, lalu dia tinggalkan Adolf Hitler. Sehingga itu bertambah luka saudara. Jadi membuat Adolf Hitler menjadi pribadi yang buat kita adalah sesuatu yang berbahaya sekali ketika kita biarkan itu masuk lagi dalam diri kita. Satu belum sembuh, dapat lagi. Ada pepatah bilang apa? Jatuh ketipit tangga, kelempar bahan martil. Ya, yang sering kali kita mengalami hal seperti ini. Tapi kita harus hati-hati. Nah, saudara-saudara, jadi 2 orang Yahudi ini sudah membuat luka Adolf Hitler. Siapa? Yang ketiga, yang ketiga orang Yahudi yang memberikan luka kepada Adolf Hitler adalah seorang pelacur, saudara. Loh, kenapa dengan seorang pelacur? Karena Adolf Hitler waktu itu tidak punya suami, tidak punya istri, lalu punya keinginan berhubungan yang tidak benar, tidak baik, ya, dengan wanita-wanita malam. Apa yang terjadi? Adolf Hitler itu ketransfer penyakit kelamin, saudara. Transfer penyakit kelamin yang mengakibatkan Adolf Hitler jadi impoten, saudara. Ini sakit yang buat saya ini dalamnya bukan main. Mengakibatkan Adolf tidak punya keturunan, saudara. Jadi 3 hal ini membuat Adolf Hitler menjadi pribadi yang rusak dan sayang. Dia berbeda dengan Yefta. Yefta datang kepada Tuhan. Adolf Hitler, sekalipun dia anak Tuhan, dia tidak ingat Tuhan. Yang ada dalam dirinya adalah dendam, kekecewaan, kepahitan. Kata kepahitan atau kekecewaan dalam bahasa Yunani katakan sumorpos. Kata sumorpos itu artinya apa? Hidup dalam tekanan, hidup ditekan, saudara. Sumorpos ini membuat Adolf Hitler menjadi pribadi yang ganas sekali, saudara. Makanya smallpox itu dalam bahasa aslinya selain ditekan adalah penyakit, saudara. Jadi kalau yang namanya penyakit disimpan lama-lama apa, saudara? Kalau penyakit yang disimpan namanya apa? Kanker, saudara. Ya. Penyakit kalau yang disimpan terus-menerus dan tidak diobati, ini berdampak buruk. Saudara, jangankan sakit jantung atau sakit empedu atau sakit tipes ya, saudara. Sakit gigi aja semua badan rusak ya, saudara. Betul nggak? Bapak ini pernah ngalami sakit gigi nggak? Ya, sakit gigi semuanya serba pusing, saudara. Semua serba pusing. Padahal yang sakit cuma gigi. Ke badan, kepala, badan, kaki, semua kita ngalami yang namanya stres, saudara, kalau udah sakit gigi. Nah, ini yang dikatakan bahwa Adolf Hitler tidak mengalami sebagaimana Yefta. Saya tidak belajar tentang bagaimana Adolf Hitler, tapi yang saya pelajari hari ini adalah Yefta, saudara. Klik. Saudara, kita menemukan ada 3 kebenaran yang mengubah nasib Yefta, yang mengubah hidup Yefta, sebagaimana dia saat ini boleh menjadi teladan buat diri kita. Klik. Nah, yang pertama saudara perhatikan, Yefta mengambil keputusan untuk hidup baru. Amin. Keputusan mengambil hidup baru dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Lain Adolf Hitler, lain Yefta. Mengalami dengan masa-masa lalu yang buruk, masa-masa lalu yang jelek sekali. Tetapi Yefta ini punya semangat yang luar biasa. Semangat Yefta adalah di mana semangat dia yang dia bawa adalah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka yang menjadi nakoda dalam kehidupan kita bukan lagi kita, tapi Kristus. Amin. Kalau saudara menyerahkan hidup saudara dengan sungguh-sungguh pekerjaan saudara, maka yang memimpin pekerjaan saudara pasti Tuhan. Yang membawa keluarga saudara pasti Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan. Amin. Menyerahkan itu artinya apa? Memberi. Ya, memberikan kesempatan Tuhan untuk turun tangan buat kehidupan kita. Memberi
keleluasaan Tuhan untuk menjangkau kehidupanmu dari awal hidupmu sampai akhir. Banyak orang menyerahkan tuh berbeda ya, menyerahkannya itu nggak total hatinya. Makanya hatinya nggak tulus. Saya cuma bilang, kalau kita tulus, semua jalan kita jadi mulus. Amin. Soalnya kiri kanan bilang, kalau kamu tulus, jalannya mulus. Kalau nggak tulus, saudara, jalannya pasti belok-belok. Beda kan? Betul nggak? Nah, Yefta ini melakukan apa yang memang menjadi kerinduan dia. Dia serahkan hidupnya. Dia berikan Tuhan yang menjadi pemimpin. Kalau saja Adolf Hitler berjumpa dengan Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan membantai 6 juta orang Yahudi, tetapi menobatkan dan membaptiskan 6 juta orang Yahudi. Amin. Kalau dia serahkan kepada Tuhan. Sudah tahu dalam Wahyu 3:20 itu suka ada gambaran di mana Yesus ada di sebuah pintu dan mengetuk pintu itu. Saya perhatikan, pintu yang digambar itu tidak ada grendelnya, tidak ada handle-nya, saudara. Apa maksudnya? Handle-nya itu di mana? Sebenarnya handle itu ada di dalam kita, saudara. Bagaimana sikap kita ketika Tuhan mengetuk? Kita mau buka nggak? Ya kan? Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, barang siapa yang membuka, aku masuk dan aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Dan itu adalah satu ungkapan Tuhan. Kalau saudara benar-benar menyerahkan diri kita, harus kita yang membuka. Amin. Katakan, harus saya yang lakukan. Harus saya yang kerjakan. Jadi kalau yang namanya menyerahkan, itu bukan dititipin kepada orang lain. Menyerahkan bukannya kita memberikan kepada orang lain untuk orang lain yang kerjakan. Tidak, pribadi kita. Nah, bagaimana awal Yefta menyerahkan hidupnya? Kalau Laki-Laki 11 ayat 4-11 saudara akan bisa baca sendiri. Tindakan Yefta, lihat pada waktu dia mengambil keputusan apa? Mengampuni. Tidak salah ketika murid Tuhan bertanya kepada Yesus, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni?" Yesus bilang berapa? 70 kali 7, 490. Itu jumlah yang sangat cukup dalam sehari, saudara. Pengampunan artinya tidak boleh berhenti. Seringkali orang Kristen yang paling susah, kalau saya dengar orang Kristen yang paling pasif adalah ketika baik hanya kepada orang yang baik. Ini yang salah, saudara. Bisa nggak? Saya selalu kalau ngomong sama anak-anak saya, kadang-kadang saya juga tegur. Kenapa kita kok baiknya sama orang yang baik sama kita? Coba yang nggak baik sama kita, kita juga harus berbuat baik sama mereka. Kita mau jadi orang Kristen yang berbeda, ya ini. Kadang-kadang kita mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Habis, gampang, saudara. Saudara bisa nemuin banyak kalau orang Kristen yang biasa. Kenapa orang Kristen itu sulit? Makanya firman Tuhan saudara catat, lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena kesulitan orang Kristen tampil beda. Orang Kristen paling susah berubah, saudara. Kenapa? Udah kebanyakan dengar firman Tuhan, sana sini, tidak punya satu kesungguhan dalam hidup kita, makanya kita gampang kena masalah mundur, kena masalah muntaber, mundur teratur tanpa perintah. Di sini mah nggak ada, amin. Kenapa? Karena kita nggak punya fondasi yang kuat. Kita cuma berpikir kalau saya harus baik pada orang yang baik, kepada orang yang mengecewakan saya, jangan sekali-sekali. 7 tikungan, 7 belokan, 7 tanjakan, 7 perapatan, tidak akan pernah saya tegur. Sih, kok masih ada orang Kristen yang modelnya seperti ini? Harus kita rubah, saudara. Mengampuni itu total. Jangan ada saudara simpan kepahitan. Ciptaan yang baru, karena saudara hidup bersama dengan Kristus, tidak ada dendam. Lihat Yesus, kapan dia pernah dendam? Kapan Yesus pernah sakit hati? Sekalipun dia dikecewakan, sekalipun dia dikhianati, tidak pernah. Saudara lihat, secara jelas Alkitab menunjukkan bahwa Yesus sakit hati. Tidak pernah. Kalau pernah, saudara pasti salah. Jadi hari-hari ini kita harus berani tampil beda, saudara. Mengampuni betul. Jangan kepada orang yang baik-baik kepada kita saja. Makanya ngapain kita jadi garam dalam gereja? Jadi garam dalam gereja nggak ada guna, saudara. Jadi garam di mana? Di luar. Yuk tunjukkan diri kita sebagaimana. Di sini semua sudah pasti suci semua, yang udah tahu. Kenapa? Karena saudara kan kepada Tuhan. Tapi ketika kita berada di luar, bisa nggak integritas kita itu ditampilkan, ditunjukkan kepada orang lain? Susah kan? Nah, justru yang susah itu adalah satu perjuangan hidup kita. Kenapa Tuhan Yesus belum mau datang? Karena belum pada siap. Kasih tahu kiri kanan. Kenapa Tuhan Yesus belum datang? Karena
karena belum siap. Lu belum siap bilang, lu belum siap. Gak ada duit ngomel-ngomel. Ya, lagi ada duit aja, senyum. Ya, bukan Sailor Moon ya, Supermoon. Pepatah Cina bilang begini, mau bahagia 1 jam, pergilah tidur. Maka dengan tidur, engkau akan lupa segala-galanya. Dengan tidur, engkau lupa kalau engkau punya hutang. Dengan tidur, engkau lupa kalau engkau belum makan. Tapi ingat, setelah engkau bangun setelah 1 jam, lapar lagi datangnya. Utang pun memulai, saudara, buat saudara. Jadi ingin bahagia 1 jam, tidurlah. Ingin bahagia 1 hari, pepatah Cina bilang apa? Yang wanita, pergilah shopping. Yang pria, pergilah memancing. Karena dengan pergi memancing, engkau akan lupa segala-galanya. Wanita, kalau engkau pergi shopping, engkau juga lupa segala-galanya. Bahkan engkau lupa pulang. Apalagi dikasih kartu kredit, no limit. Haleluya. Tapi percayalah, lewat 1 hari, engkau gak bahagia lagi. Kalau mau bahagia 1 bulan, pepatah Cina bilang apa? Menikahlah. Karena dengan menikah, engkau akan punya yang namanya bulan-bulan madu. Amin. Amin. Tapi dengan baik. Setelah madunya habis, yang tinggal bulan. Kalau orang bulan madu, itu rasanya kayak dewa dan dewi. Kalau bulan madu, kayak king and queen. Nggak usah kerja, makan udah tersedia. Nggak usah ngapa-ngapain, itu pokoknya dua-dua terus. Tapi itu nggak bisa berlama-lama, hanya 1 bulan. Kata pepatah Cina, mau bahagia 1 tahun, jadilah orang kaya. Karena dengan jadi orang kaya, saudara akan bisa makan apa saja. Saudara bisa pilih makan di mana, dan saudara juga bisa makan siapa saja. Kalau jadi orang kaya, apa saja kita bisa lakukan. Betul? Betul nggak? Jadi orang kaya, apa saja kita bisa lakukan. Dan pepatah Cina bilang, kalau mau bahagia selama-lamanya, berbuat baiklah kepada orang. Karena dengan berbuat baik, maka engkau akan mendapatinya kembali. Berbuat baik itu seperti kita bikin lingkaran. Coba saudara bikin lingkaran. Ini berbuat baik, saudara. Coba semuanya bilang, semuanya bikin lingkaran. Nah, berbuat baik, bilang sama-sama. Berbuat baik seperti saya membuat lingkaran ini. Jadi kalau saudara memulainya dari sini, saudara akan balik terima lagi. Betul? Sekalipun dalam berbuat baik, mungkin saudara dikecewakan. Waktu saudara berbuat baik, saudara mungkin disakiti. Ya, tapi ingat, dengan berbuat baik terus saudara akan lakukan. Coba saya minta Pak Dedi maju ke depan, coba. Pak Dedi maju ke depan. Ayo. Nah. Ini Bang. Pak Dedi sini maju ke depan. Ya. Ini sini. Kalau mau tolong saya, selaku sekali dari masalah ya. Ya. Coba putar berbuat baik ini seperti ini. Memutar saudara. Ya. Putar sini. Nah, berbuat baik ini seperti ini. Jangan berhenti kalau saya belum bilang berhenti. Ya, berbuat baik ini seperti ini terus, saudara. Lihat, dia lakukan terus. Dia mulai dari sini, terus dia berputar, dan dia akan menerima kembali apa? Berkatnya di mana? Di sini kembali, saudara. Stop. Tapi seringkali orang berbuat baik itu serba salah, saudara. Betul ya? Jalan. Stop. Pada waktu berbuat baik, wah ini bapak ini ada maunya. Bapak ini waktu berbuat baik difitnah. Pada waktu berbuat baik dilukai hatinya. Mungkin nolongin orang, kasih pinjam uang, ternyata tiba-tiba uangnya nggak dibalik-balikin. Kasih pinjam uang, waktu minta, Pak Dedi tolong Pak Dedi yang luar biasa. Saya butuh Pak. Kalau lagi butuh kayak gitu saudara, giliran bayar, dia ngumpet saudara. Mungkin dia kecewa pada saya itu. Tapi saya pikir, apakah dia harus balik lagi kemari? Tidak perlu. Hidup ini berputar, hidup ini berjalan terus. Kalau kita balik lagi, sama saja kita menyimpan dan kita nggak pulih, saudara. Jadi biarkan Tuhan yang tahu apa yang dia sudah tabur. Biarkan Tuhan yang ambil bagian buat segala sesuatu yang engkau telah tabur. Kenapa kalau orang berbuat baik nggak usah menunggu terima kasih? Biar terima kasihnya Tuhan yang balas daripada manusia. Amin. Nah makanya saudara berbuat baik-baik terus. Amin. Ya pendeta nggak ada makan, ajak makan dia saudara. Terus berbuat baik.
Loh iya dong. Karena saudara kan jemaat-jemaat yang baik. Harus perhatikan gembala-gembalanya. Amin. Amin. Dia kan beri yang terbaik, berikan susu yang terbaik. Amin. Berikan bulu domba yang baik buat gembalanya supaya dia bisa makan. Amin. Amin. Nah pada waktu dia berbuat baik lagi, pada dimajukan, klik, dia masih mengalami kekecewaan. Keluarganya tidak mendukung. Apa saja dia selalu lakukan, selalu terintimidasi. Tapi saya cuma bilang, Pak Dendi, jangan terus. Jalan terus, lakukan terus apa yang kau telah lakukan, kerjakan terus apa yang kau telah kerjakan, berbuat terus apa yang kau telah perbuat. Tepuk tangan dulu buat kasih dalam Tuhan. Inilah apa yang seringkali manusia hadapi. Seringkali kita nggak nyatu, saudara. Tuhan menyuruhnya mengampuni, tapi kita malah dendam. Tuhan suruh kita memaafkan. Sudah jelas-jelas kalau engkau tidak memaafkan, Bapakmu di surga juga tidak mengampuni. Udah jelas ada Alkitabnya. Kalau engkau tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Itu benar-benar saudara, ayat itu cuma jadi slogan, bukan rasa untuk perubahan setiap pribadi. Harusnya kita berubah, saudara. Setelah kita tahu bahwa Tuhan tidak tidak suka dengan apa yang namanya dendam hati, dan saudara harus berikan pengampunan, ini yang saudara harusnya tahu, bahwa ketika saudara mengalami Kristus, mengalami Tuhan, maka saudara pun harus menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Saudara harus menjadi pribadi-pribadi yang sayang dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau apa yang dia sudah ajarkan kepada kita itu jadi sia-sia. Halo? Mau nggak ajaran Tuhan jadi sia-sia? Belum klik. Soalnya tipe apa? Kita perlu mengulurkan tangan kepada orang yang menyakiti kita. Bukan buang muka, bukan cuek, saudara. Terus ulurkan tangan kita, tabur bara di dalam kepala dia, supaya dia tahu bahwa kita tetap menyimpan damai buat dia semuanya. Amin. Yang ketiga dia bilang apa? Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Suka-suka Tuhan lah apa yang Tuhan mau buat dalam diri saya. Saya sakit, Pak, sakitnya bukan lagi di sini. Di mana? Di sini, Pak. Sakitnya di mana sekarang? Sudah di sini, Pak. Seiring dalam hidup kita belajar terus. Yefta menyerahkan diri kepada Tuhan. Yefta mengambil keputusan untuk berikan kepada Tuhan yang atur dalam hidupnya. Klik berikutnya. Sudah tahu Joyce Meyer? Pasti buku-buku yang sangat laris saat ini apa? Ya, 2010 ini dia lagi benar-benar bukunya laku, dipakai dalam komsel, dipakai dalam JGS, dalam kesatuan gereja, bukunya dipakai. Tapi sebenarnya sudah tahu nggak dia bagaimana kehidupannya? 14 tahun usianya diperkosa oleh bapaknya sendiri. 14 tahun diperkosa oleh bapaknya sendiri. Menikah, suaminya ninggalin dia. Bahkan dia mau bunuh diri. Sudah lihat. Tapi dia berjumpa dengan seseorang yang terus mengajar dia mengampuni. Karena dia harus belajar untuk mengampuni. Digambarkan bagaimana Kristus yang sudah mengampuni dosa-dosa dia juga. Dan saya tahu ini berjalan dari maunya kita apa enggak. Betul enggak? Kalau saudara disuruh mengampuni tapi saudara nggak mau, saudara minta maaf, seringkali saudara nggak mau minta maaf. Saudara mau damai tapi saudara nggak pernah mau damai, nggak akan pernah terjadi. Tanya kiri kanan, bisa nggak kalau lu disuruh damai tapi lu nggak mau damai? Nggak bisa. Harus diri kita. Siapa yang harus lakukan dulu? Katakan saya. Saya mau mengampuni nggak? Kalau saya nggak mau mengampuni, saya mau simpan dendam itu, ya sudah. Jadi penyakit, jadi sumorpos dalam diri kita. Kita berubah. Yuk kita lakukan yang terbaik. Kita lakukan. Ya, Joyce Meyer dia bisa lakukan itu. Dia bisa mengampuni. Dan dia bisa menerima keadaan dia. Dia bisa bahkan memberi pengampunan kepada orang tuanya yang telah memperkosa dirinya. Sudah sakit mungkin luar biasa. Kok tega? Bapak sendiri loh. Kok tega? Orang tua yang kita hormati loh. Dulu saya punya jemaat. Dia pun sama seperti Joyce Meyer. Dia pokoknya dia digauli oleh bapaknya selama 5 tahun. Sempat dia telat bulan, saudara. Kenapa? Gara-gara ibunya sudah sakit, nggak bisa melayani lagi, tapi bapaknya langsung ke anaknya. Awalnya anaknya berontak, ngamuk, saudara. Tapi
Saya nggak tahu apa yang terjadi. Dia nggak terlalu cerita detail setiap harinya mereka melakukan ya, tapi itu pahit buat diri dia. Kenapa? Setiap dia pacaran, dia cerita ini kepada pacarnya langsung putus dia. Lo nggak ada yang mau dong Pak. Pada waktu dia menikah, kan kejujuran cerita ini, saya bilang kok kenapa kok jujur banget gitu? Kan ini masa aib kamu, kenapa kamu jujur kalau kamu sudah pernah tidur dengan papamu sendiri 5 tahun lagi saudara. Ya saya tidak terlalu ambil cerita dalamnya karena saya tidak enak, karena itu membuat dia akan terintimidasi. Makanya luka lama itu kalau bisa sudah jadi ciptaan baru, ya sudahlah. Saudara jangan ungkit-ungkit lagi. Kan ada lagunya. Untuk apa kau tanyakan masa lalu, biar saja berlalu. Kalau kita bicarakan terus, dia akan ingat lagi, memorinya akan terulang lagi, sakit hatinya akan terulang lagi, kepahitannya akan terulang lagi. Yang jadi apa? Kalau dia nggak pulih, saudara, hancur buat diri dia. Rohnya akan terintimidasi, Kalau manusia pribadi yang terintimidasi, dia masih cuek. Tapi kalau rohnya terintimidasi, doa aja nggak bisa. Coba tanya Pak Godon, gembala saudara, kalau roh sudah terintimidasi, doa pun gak akan mentok saudara, nggak bisa. Ditunjuk-tunjuk tuh saudara, roh saudara. Kayaknya udah. Akhirnya saudara bilang, Pak, udah deh, EGP deh. Udah gua bisa Pak, saya udah bisa doa lagi Pak, udah gak bisa. Kalau muka dengan muka kita masih nipu, wajah dengan wajah kita masih bisa nipu. Tapi kalau udah roh main, saudara, berat buat kita. Nah hari-hari ini kita lihat orang-orang yang begitu, mereka mengampuni loh saudara. Ya, saya bilang apa? Kamu udah ngampuni, saya ngampuni. Waktu papa saya sakit dia peluk, dia bilang saya mengampuni papa, saya mengampuni papa. Dan papanya nangis, saudara nangis. Untung gak sampai jadi anak, saudara. Kalau sampai jadi anak, wah, itu lebih parah lagi. Tapi memang Tuhan tetap akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Amin. Ada sesuatu yang memang dia bakal jadi yang terbaik. Tuhan gak akan pernah mempermalukan umatnya. Roma 10:11, barang siapa yang percaya, dia tidak akan dipermalukan. Setuju? Klik yang kedua. Yefta mengandalkan kekuatan pertolongan Tuhan. Saat dia mengalami ketakutan dalam diri dia sebagai seorang pelacur, sebagai seorang anak perempuan sundal, itu membuat dia menjadi sadar kalau dia perlu Tuhan. Amin. Kalau kita sadar, manusia akan perlu Tuhan. Amin. Nah yang gak sadar inilah yang kadang-kadang cuek sama Tuhan. Di sini mah enggak. Amin. Jemaat CS di sini dia, saya percaya engkau ini hidup udah mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Tanpa Tuhan engkau jadi lempeye. Tanpa Tuhan engkau gak jadi apa-apa. Tapi dengan bersama Tuhan, saudara sadar, dengan kebersamaan Tuhanlah yang membuat kita hari ini semakin hari semakin hebat. Amen. Semakin hari diberkati Tuhan. Amen. Kadang-kadang berkat pintu di sini ditutup, pintu yang lain dibukain. Amen. Makanya jadi orang Kristen itu, saya boleh kasih satu kata, dipermudah. Betul nggak? Amin. Orang Kristen itu hidupnya dipermudah. Tapi ingat, dekat sama Tuhan terus. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adakah seorang bapak bila anaknya minta roti dikasihnya batu? Bila anaknya minta ikan dikasihnya ular ataupun kalajengking? Bapak di dunia sejak tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapak di surga. Nah jadi hari ini Yefta mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Ya, dia tahu dia butuh Tuhan. Bagaimana cara kita membutuhkan Tuhan? Yang pertama apa? Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, Simpson pernah mengalami hal ini. Dia pakai kekuatan sendiri karena dia merasa dia orang kuat. Pernah mengalahkan 1000 orang di Lehi, pernah menangkap 30 orang kaya di Askelon, pernah merobek mulut singa di Timnasera, dan semua dia sudah lakukan. Dia pikir dengan seorang Delila gampang, saya bisa hadapi 100.000 orang aja mati dengan saya, pada perempuan cuma 1. Mungkin dengan telunjuk saya Delila akan mati. Boleh dia berpikir seperti itu. Tetapi ingat, ini adanya apa? Iblis selalu mengontrol diri kita loh. Iblis selalu ngintip. Makanya kalau saudara seringkali, orang yang lemah adalah orang yang selalu merasa dirinya kuat. Betul nggak? Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang merasa dirinya merasa lebih kuat. Padahalnya apa? Wah,
Kita nih orang-orang parah, saudara. Kenapa Jakarta, Indonesia hari ini terus mengalami gemblengan rohani yang luar biasa? Karena dia tahu, Tuhan tahu, kita ini masih banyak yang lemah. Kita banyak orang yang masih belum takut sama Tuhan, belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Kelihatannya kita bergereja, kelihatannya kita rohani banget. Tapi seiringnya waktu, kita akan mengalami yang berbeda. Itu yang sering terjadi. Mari, yang merasa kuat seringkali dia adalah orang yang paling lemah. Yang kedua, yang tak berdoa. Dia berdoa. Orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, orang yang butuh pertolongan Tuhan, siang malam dia tidak pernah lupakan doa. Doa adalah fondasi, doa adalah menara yang membawa kita lebih hebat. Paul Choyongi dalam doanya, hari-hari ini memang saya baru pulang 3 minggu yang lalu dari Korea dan Jepang. Saya melihat bahwa kehebatan Korea, pertumbuhan Korea sampai 150% perekonomiannya berhasil, ternyata ditentukan oleh banyaknya doa-doa orang percaya. Dan ditambah lagi, pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang Kristen. Khususnya gereja yang saya datangi yaitu gereja Presbyterian, gereja Protestan. Tetapi mereka punya doa, gaya mereka 100% karismatik. Mereka percaya Roh Kudus. Mereka membuka hati untuk Roh Kudus. Dan mereka sangat-sangat, kalau saya bilang hidupnya itu betul-betul taat banget. Kami jam 4 pagi sudah dibangunkan, karena jam 5 pagi kami harus doa. Perjalanan kami kira-kira 30 menit dari tempat apartemen kami menuju gereja. Dan dinginnya itu 14 sampai 15 derajat Celcius. Minus. Dingin loh saudara. Minus 14 derajat, saudara bisa bayangkan. Oh, saya tuh kalau pagi-pagi udah dingin yang luar biasa, saudara. Tapi yang saya lihat apa? Itu gereja setiap doa penuh, setiap hari doanya. Hanya Minggu tidak ibadah, doa. Senin sampai Sabtu mereka doa pagi, jam 5 pagi Pak. Saya bilang luar biasa ini orang Korea. Oh, di Jakarta mungkin masih pada ngolor tidur, saudara. Gereja yang paling sedikit umatnya yaitu jam doa. Tapi kalau KKR atau Natal paling banyak. Di sana doa mereka luar biasa. Ada seorang ibu janda dalam kisahnya. Beliau adalah pendoa yang setia. Setiap hari dia berdoa datang ke gereja. Setiap jam 5 pagi dia datang ke gereja. Dia punya 3 anak. Dia doakan masing-masing anak-anaknya. Sudah tahu? Hasil upah dari apa yang dilakukan ibu ini dan doa kepada Tuhan. Salah satu di antaranya anaknya menjadi siapa? Presiden Korea. Saya bisa bayangkan, ya, Presiden Kim depannya ya. Saya tidak tahu nama lengkapnya, yang jelas presiden ini terjadi karena doa seorang ibu, saudara. Dia tak tahu, dia nggak mampu nih, udah hidup dalam pelarian, pernah menjadi perampok, pernah menjadi orang jahat. Lalu dia biarkan dirinya gak berdoa, maka dosa-dosanya akan balik lagi, saudara. Pikiran-pikiran yang lama jahatnya itu kan balik lagi. Kenapa? Gak punya hubungan. Doa kan itu kan hubungan yang membuat saudara terhubung dengan Allah, yang dimana Tuhan tahu apa yang dia mau sampaikan kepada saudara. Itu cuma satu, lewat firman, lewat doa. Dan sekalipun memang ada firman, pada waktu itu kan firman belum ada dalam kita. Dia hanya bisa berkomunikasi dalam doa. Dan saudara, inilah, kalau kita hari ini enak, ada firman Tuhan yang bisa menjadi suara Tuhan, ya, ada juga doa, ataupun kita bisa juga beribadah. Terlalu banyak kalau orang-orang zaman sekarang ini. Bagi Yenta, dia mulai dengan doa. Yang ketiga, ia bernasar kepada Tuhan. Nasar adalah sesuatu permintaan, sesuatu permohonan yang diikuti dengan tawaran-tawaran yang lebih menarik. Sepertinya saya pernah masuk penjara 2 kali. Pada waktu di penjara kedua kali, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Terserah deh, saya mau jadi hamba Tuhan. Sampai saya catat, saya nggak mau kerja Tuhan. Saya pokoknya melayani Tuhan. Saya cuma bilang gitu. Tetapi bagi Tuhan, ketika saya mengatakan mau melayani Tuhan, itu menarik banget, saudara. Itu lebih mahal daripada harta yang saudara berikan kepada Tuhan, daripada mobil yang saudara berikan kepada Tuhan. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Waktu saya ngomong kayak gitu, saudara,
2 jam kemudian dari Polres Jakarta Barat kontak saya bebas. Padahal untuk tahanan luar saya diminta 50 juta. Untuk tahanan luar, saudara, 50 juta. Koko saya almarhum sudah mau bayar pada waktu itu. Tapi saya selalu bilang, jangan bayar. Kalau bayar repot, saudara. Memang udah diminta. Untuk tahanan luar ada biayanya pasti. Tanya polisi pasti. Kalau tahanan luar itu ada biayanya. Entah buat administrasi, entah buat apa, saya nggak tahu. Yang jelas ada biayanya. Waktu itu kita tanya, kalau mau tahanan luar berapa? 50 juta. Abang saya mau bayar supaya proses ini tetap hukum berjalan, saya di luar. Kalau kayak gini kan nggak enak. Saya di dalam, masalah belum beres, belum apa. Praduga tak bersalah, saya nggak boleh keluar. Kenapa? Karena takut menghilangkan barang bukti. Jadi saya tetap di penjara waktu itu. Dan waktu itu Tuhan memang luar biasa. Ketika saya mengambil keputusan dengan bernazar, bukan nazar Musdalifah, bukan, tapi bernazar, saudara. Tuhan bikin sesuatu yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Kalau saya bebas bayar, kalau saya bebas dengan bayar, saya tidak akan bisa memuliakan Tuhan. Tapi karena saya bebas, free dan gratis, saudara. Barat 2 cuma saya kasih karangan bunga 500 ribu. Cuma itu, karangan bunga seperti ini di kantornya. Bukan kasih uang, tapi karangan bunga saja. Ucapan terima kasih dari keluarga Joel waktu itu. Saya cuma itu, saudara. Dan itulah pekerjaan Tuhan. Ketika Nasar ini dibuktikan, sesuatu luar biasa. Nah, bagaimana dengan Yefta? Yefta juga pernah bernasar, saudara. Dia bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih kemenangan kepada saya dalam pertempuran ini, siapa yang pertama keluar menyambut saya, dia akan kupersembahkan kepada Tuhan. Saudara tahu? Pikir dia adalah kambing domba. Kadang kan mau pesta, kambing domba. Saudara tahu? Kemenangan itu didengar oleh keluarga kerajaan. Saat ini terbalik, biasanya kambing domba yang mau diserahkan kepada Yefta, kepada Tuhan, ternyata yang keluar anak perempuan satu-satunya yang dimiliki oleh Yefta. Menarik-narik, saudara. Menyambut bapaknya. Saudara tahu bapaknya pas Yefta lihat anaknya lari-lari, mati deh gua. Kenapa? Karena yang dia harus persembahkan adalah putrinya, saudara. Wah. Yefta sebelum berperang dia cuma bilang, Tuhan, kalau aku dikasih kemenangan, siapa yang pertama keluar menyambut aku, dia akan kupersembahkan kepada Tuhan. Tapi Tuhan itu serba baik. Nah, jadi memang Tuhan bikin, atau Tuhan korbankan, Yefta mengorbankan anaknya. Anaknya cukup tinggal di sebuah gunung di pengasingan, saudara. Tak sampai harus dibunuh. Dan inilah Tuhan punya pekerjaan. Kalau kita lihat Tuhan bukan Allah yang tega juga ya, dia sangat perhatian. Tapi tawaran itu harus menarik. Sekalipun engkau pernah mundur dari tawaranmu, engkau pernah mundur atau pernah bohong deh kasarnya dari semua janji-janjimu, sekali lagi Tuhan masih mengampuni. Tapi jangan terlalu sering ngebohong Tuhan. Kalau engkau terlalu sering ngebohong sama Tuhan, dampak akibatnya sudah harus terima. Amin. Soalnya kiri kanan, lu jangan bohongin Tuhan terus-terusan. Janji kalau dikasih kerja perpuluhan deh gua di gereja, ditungguin Pak Godon nggak kasih nih orang. Dulu katanya Pak Godon tolong tumpang tangan Pak, saya mau diterima kerja, saya janji deh Pak, gaji sebelum saya kasih ke gereja cewek di tempat ini. Ditunggu-tunggu, lu gajian gak sih? Sampai ditanya begitu. Ya ingat ya, bilang kiri kanan bohong tuh sekali aja. Dan bohongnya jangan beranak. Seringkali bohong tuh jadi beranak, saudara. Di sini mah enggak, amin. Itu bedanya, di sini nggak pernah ada ya bedanya. Jadi Yefta bersandar kepada Tuhan. Dia tahu dia nggak kuat. Siapa sih yang bisa berhadapan dirinya sendiri? Nggak bisa. Ya, dia perlu Tuhan. Dia perlu Tuhan. Klik yang terakhir, 3. Yefta mengatasi pergumulan dengan tekun. Orang-orang tekun ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh. Kenapa Yefta menang 20 kali? Pertempuran 20 kali, 20 kalinya Yefta selalu menang. Yefta gak pernah kalah, saudara. 20 kali pertempuran, dia selalu tekun mengandalkan Tuhan. Dia selalu taat dengan Tuhan. Makanya bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh jauh dari gagal deh. Kalaupun gagal itu bukannya kegagalan bagimu untuk menutupi keberhasilan kita, itu cuma kemenangan yang tertunda. Ujian untuk engkau naik level. Amin. Kalau engkau dapat ujian bilang, kamu mau naik level. Amin. Mau naik level. Karena itulah kalau orang mau naik level, segala sesuatunya harus dihadapi.
SD ke SMP, naik level kan diuji dulu saudara. Lolos, masuk SMP. Mau SMP ke SMA, diuji lagi. Pantes nggak? Bisa nggak nih? Lolos, bisa SMA. Ya, puji Tuhan anak saya dari kuliah, si Yoselri ya, yang main keyboard di gereja, dia saat ini kuliah selalu dapat cum laude saudara. Saya cuma bilang, apa itu karunia Tuhan buat kamu. Cum laude itu nggak gampang saudara. 3,7 ke atas itu sudah bisa termasuk cum laude, tapi anak saya 3,9 terus. Saya bilang apa? Jadi 4 lah bisa cum laude yang hebat lagi saya bilang. Tapi mereka ada yang mustahil. Lalu dia bilang apa? Pi, aku kerja saat ini udah dapat gaji berapa? 3.300.000. Dia udah kerja. Kerjanya jadi guru les saudara. Saat anak saya saat ini dia kerja, gajinya sudah dapat 3,3 loh saudara. Ngelesin anak, lesin keyboard, lesin apa. Saya lihat apa? Mau gitu. Saya cuma bilang apa? Dari mana saya berkat? Iya, semakin dia rajin melayani Tuhan. Dia kan saat ini jadi singer, jadi apa, pemain musik. Dia tadinya apa? Susah banget kalau suruh bangun. Tapi kalau buat Tuhan, wow. Jam 5:30 pagi dia sudah bangun. Jam 6:10 dia sudah berangkat ke gereja. Walaupun gereja jam 7 saudara. Dia berangkat saudara. Saya bilang apa? Itulah berkat Tuhan. Hasil ketika engkau melayani dengan tekun, maka Tuhan juga tekun memberkatimu. Amin. Kalau engkau tekun memberi, maka Tuhan akan tekun juga memberi kepadamu. Kalau engkau ngasihnya bolong-bolong, ya bolong-bolong juga hasilmu. Semua yang dengan tekun, hasilnya bilang kiri kanan, maknyus. Ya, maknyus. Ia tidak pantang menyerah, seperti Paulus saudara. Ya, dia pantang menyerah. Kenapa? Walau di penjara, dia tetap bikin Alkitab saudara. Dia tetap bikin Injil. Itu hebatnya Paulus saudara. Dia nggak terkunci dengan sesuatu. Dia tidak terkekang dengan yang namanya terjeruji besi. Dan kalau orang mau berkarya di mana aja dia pasti bisa. Amin. Klik berikutnya. Nah, ini orang paling gagal. Apa saja dia paling seringkali mengalami kegagalan. Jadi presiden juga gagal sebenarnya. Tapi yang saya ambil nilai apa? Dia tekun saudara. Dia nggak pantang mundur. Maka kalau orang Kristen yang mau berhasil, kasih tahu kiri kanan, jangan pantang mundur. Orang Kristen lupa disalamin aja udah mudah tersinggung. Gak dapat kue, udah tersinggung saudara. Natal gak dapat kue, udah mundur. Emang gereja sini aja. Pelayanan gak dikasih-kasih, mundur juga saudara. Terus mungkin kalau engkau belum terpilih, engkau belum waktunya. Ya, tenang ya. Kalau saudara waktu Natal nggak dapat kue, di bawah sudah ada pisang dan kue, silakan ambil saudara. Saya kasih jatah saya buat saudara di luar. Ya, jangan takut saudara. Coba kita bilang jangan takut. Ya, di sini ada King Andy ya. Ada King Andy ya. Ini sama. Itu saya penggemar banget itu. Waktu saya lihat beliau, wah ini favorit saya nih. Ya, beliau itu inspirasinya bagus banget ya. Dia berani. Dia ngomong tentang Kristen pun dia nggak takut saudara. Ini orang yang seperti ini yang luar biasa. Tapi ya orang Kristen harus begitu. Kita harus berani tampil beda. Klik terakhir, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup yang dipulihkan merupakan suatu hidup yang dengan sengaja mengambil keputusan untuk hidup baru dengan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dan pertolongan Tuhan dan mengatasi pergumulannya dengan tekun. Amin.